Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita kembali menyapa Pak Arief Wibowo di gedung DPR. Pak Arief, setelah melewati babak-babak drama politik, saat ini kemudian rakyat juga akan disajikan dengan pemilihan pimpinan MPR yang nampaknya masih tidak jauh dari drama politik seperti itu dan panggung sandiwara. Ini tadi dikatakan oleh Pak Mak sendiri, Demokrat sendiri tidak ada dalam posisi menerima ataupun menolak, tapi akan menerima asalkan mekanismenya sudah tepat seperti itu. Tanggapan dari PDIP? Ya, saya tadi sudah menyinggung tentang bagaimana proses pemilihan pimpinan DPR, ya. Dan saya kira ini kita memasuki pemilihan pimpinan MPR, ya. Ada rapat gabungan DPD dan fraksi-fraksi, ya. Ada tatip yang sudah disahkan, ya. Ada keputusan yang sudah diambil masing-masing fraksi. Bahkan ditegaskan misalnya DPD dari rapat yang dilakukan di internal DPD ada 9 calon, akhirnya mengerucut tinggal 1 calon. DPD minta itu dihormati. Nah, sesungguhnya sederhana saja adalah bahwa kita harusnya sudah memasuki tahapan pemilihan pimpinan MPR. Tahapan pemilihan pimpinan MPR diatur di dalam Tatip nomor 1 tahun 2014, ya, Tatip MPR. Ya, laksanakan saja itu, begitu. Ya, jadi jangan kemudian melihat orang per orang, like and dislike dan lain sebagainya. Hormati mekanismenya. Nah, sejak tadi pagi kita mendorong agar proses itu dilanjutkan dan dilaksanakan. Ya, bahkan sampai urusan jadwal saja kemudian diributkan. Nah, saya tidak ngerti. Jadi pada sisi yang lain dulu teman-teman itu menolak ketika kita mempersoalkan mengenai tidak terlibatnya Partai Nasdem dalam penyusunan tatip. Kita meminta kerendahan dan kemurahan hati agar tatip menjadi agenda di dalam rapat paripurna DPR, ditolak, ya, bahkan dengan cara-cara yang sudah dipahami oleh publik dengan baik, ya. Kemudian sekarang di dalam pemilihan pimpinan MPR justru kejadiannya terbalik. Nah, saya hanya mengajak saja, hormati apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama, keputusan kita bersama, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan saya kira yang kita pikirkan ini soal nasib bangsa ke depan yang tetap harus dijaga berdasarkan prinsip-prinsip kenegaraan kita, ya. Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Unitarisit, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan itulah yang kita jaga. Dan juga yang lain adalah menjaga keberlanjutan pemerintahan dengan bersistemkan presidensial, ya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif di masa yang akan datang. Saya kira yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara kita. Baik Pak Arief, untuk sidang pimpinan MPR sendiri kapan akan dilanjutkan? Kenapa? Untuk sidang pimpinan MPR sendiri kapan kemudian akan dilanjutkan? Ya, kami semua sedang menunggu. Harusnya tadi siang, hitungan kami sore sudah selesai, begitu. Ya, tetapi kan faktanya kemudian di paripurna MPR diributkan kembali soal hasil rapat gabungan antara fraksi-fraksi MPR dengan DPD, ya, soal tatip masih diributkan dan lain sebagainya. Jadi belum ada kepastian kelanjutan kembali sidang pimpinan MPR? Ya, kami sedang menunggu perintah dari pimpinan fraksi kami. Ya. Baik. Pak Arief, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Ya, Pak Max, ini dikatakan oleh Pak Arief, sebaiknya kita menghormati kesepakatan bersama. Sejak awal kita hormati itu, kan persoalannya sekarang adalah sikap kondusifnya. Ya, tadi saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara Fadli Lison sebagai salah satu juru bicara dari KMP di TV One, ya, bahwa memang tidak ada persoalan mengenai masalah figur. Yang penting bahwa dari sana kondusif, di sini udah beres gitu kan, ya. Persoalan yang dihadapi sekarang menurut yang kita lihat bahwa belum terjadi sebuah sikap yang memang tepat yang diambil oleh pihak DPD mengenai masalah siapa yang dicalonkan itu. Kalau memang tatipnya menginginkan bahwa ini satu orang ini bisa ke kiri dan bisa ke kanan, saya pikir
clear kan, dari semua orang mau menerima itu. Nah sekarang apa yang mau dipersoalkan ini, sidang ini belum selesai. Jadi kita tidak bisa meramal sekarang apa yang akan terjadi. Orang jam 8 malam baru direncanakan, baru sidang akan dimulai lagi. Jadi kita harus bisa menunggu. Kalau kita berandai-andai sekarang, bumerang lagi bagi kita. Ya, kita harapkan ini panggung politik bukan hanya sekedar panggung sandiwara oleh siapapun itu, karena sebetulnya yang harus mendapatkan kemaslahatan ataupun manfaat adalah rakyat. Seperti itu, Dan Pak Kris. juga bukan cuma panggung adu siasat. Karena selama ini seperti panggung adu siasat ya. Adu siasat harus boleh saja di politik, tapi adu siasat harus jelas. Siasat untuk apa? Tidak mensiasati rakyat, tapi bagaimana adu siasat itu saling mengasah siasat untuk siasat yang dimenangkan adalah siasat yang berpihak kepada masyarakat. Inilah yang sekarang ini panggung politik perlu memberikan pesan message kepada publik bahwa ada yang kita pertarungkan, kita mensiasati satu sama lain, tapi siasat itu sebetulnya untuk memenangkan kamu sebagai pemegang kedaulatan yang paling otentik adalah rakyat, mesti gitu. Dengan kemudian kondisi seperti ini, apakah mungkin suasana kondusif tadi dikatakan yang disinggung oleh Pak Max akan kemudian terjadi? Jadi begini, kalau sekarang mungkin tidak mungkin, tapi kalau ada kesadaran mulai sekarang ini, mudah-mudahan untuk selanjutnya proses-proses politik selalu harus diwarnai bahwa kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Itu yang paling penting seperti itu. Bahwa apapun yang dipertarungkan, tapi tolong rakyat juga diberikan message atau pesan apa sih yang kamu kerjakan, apa sih yang kamu perebutkan. Karena apa? Karena sebetulnya bohong tuh kalau kemudian kalau orang maju pilkada atau pilpres yang menang itu hanya menang untuk mereka sendiri. Enggak, yang menang itu rakyat Indonesia semua. Ya, mesti begitu seharusnya. Saya kira Pak Kris ya, proses ini akan terjadi setiap 5 tahun. 2004 kita alami, kemudian 2009 juga kita alami, sekarang 2014 juga dialami. Ini sebuah proses yang kira-kira kalau kita dengan penalaran yang rasional, ini kan sebuah pendidikan politik. Ya. Pendidikan politik ini harus sampai ke generasi berikutnya, bahwa mana yang tepat, mana yang tidak, mana yang kelihatannya tidak boleh diikuti, dan mana yang menjadi acuan dasar. Nah, sekarang dengan apa yang saya sampaikan tadi kepada Anda tadi, bahwa kita ingin kondusif, ya. Baik. Apapun yang dilakukan, apapun yang dihasilkan, sama-sama merasa bahwa kubu yang A mengatakan bahwa ini kondusif, kubu B juga sama. Sehingga tidak terjadi pro dan kontra hanya karena satu item. Satu item itu berasal dari tempat yang lain. Rakyat bisa belajar dari teladan, dan rakyat bisa belajar dari kesalahan juga para elit politik. Ya, kita harapkan memang tadi dikatakan panggung politik bukan panggung adu siasat, karena kekuasaan memang berasal dari rakyat. Seperti itu, jangan lupa seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Max dan juga Pak Kris. Terima kasih dalam Prime Time Talk.